hadirat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan sertai untuk waktu Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan di sore hari ini. Dimanapun kami berada, kami mau diperlengkapi. Hanya di dalam nama Yesus. Bagi setiap kita yang rindu diperlengkapi, sama-sama katakan, amin. 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 Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang. Dan hari ini kita pasti sudah menikmati pujian dan penyembahan, doa-doa yang kita panjatkan hari ini. Dan hari ini kita sama-sama mau diperlengkapi firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan, izinkan saya untuk membuka menti.com supaya setiap teman-teman, Bapak Ibu bisa join juga, berinteraksi. Jadi meskipun saya tidak bisa lihat wajah-wajah saudara, tapi saya mau meyakinkan kita semua ada di sini ya. Tidak hanya jiwanya tapi raganya juga ada. Haleluya. Jadi masuk saja di menti.com dan masukkan kode 61892232. Oke? Saya besarin dulu biar mudah untuk dilihat. Masuk di menti.com dan masukkan kode 61892232. Saya akan ikut masuk saat ini. menti.com dan saya akan masukkan kode 61892232. Oke. Langsung masukkan nama saudara seperti biasa, nickname aja boleh. Jangan pakai nama yang aneh-aneh ya. Jadi nanti kita bisa melihat nama-nama saudara. Oke. Ini ada juga baru masuk ya, Brother Agus. Oke, lalu masukkan nama dan join quiz. Oke. Seperti biasa kita akan memulai dengan 3 pertanyaan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Dan kiranya semua kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan hari ini ya. Jadi bagi yang baru masuk kita di menti.com, gunakan kode 61892232. Oke, saya akan balikkan lagi ukuran web browsernya seperti yang normalnya dan saya akan coba refresh ya. Oke, sudah masuk. Oke, baru 9 orang ya. Hari ini kita ada berapa orang? Oke, sudah 10 orang. Hari ini kita ada 19. Tapi saya masuk 2 kamera, jadi hari ini kita 18 ya. 18 orang bisa masuk ya, at least 15 mungkin 16 orang bisa masuk ya. Sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah 12 orang. Ada lagi teman-teman yang mau masuk. Bagi yang mau masuk di menti.com dan masukkan kode 1892232. Oke, saya akan kembali dulu ke browser saya menti.com. Baik, kita akan memulai untuk 3 pertanyaan pertama seperti biasa. Pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sudah setia terus datang dalam ibadah kita ya pastinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan simpel ini dong ya. Kita mulai. Pertanyaan yang pertama, apa tema kita hari ini? Nah, kira-kira ada yang tahu? Nah, bagi yang ikut mungkin melihat di gambar browser kita pasti tahu jawabannya ya. Apa tema kita hari ini? Bisa jawab semua. Apakah menabur kebajikan, apakah karakter ilahi, atau integritas dalam pekerjaan. Nah, ya. Tema kita hari ini, bukan bulan ini ya. Tema kita hari ini. Oke, mantap. Sudah 11 orang menjawab. Jadi, jawaban yang benar 3, 2, 1. Yang benar adalah menabur kebajikan. Oke, semuanya sudah ingat ya. 1 orang aja ada yang salah jawab. Jadi hari ini kita akan bicara tentang menabur kebajikan. Tadi pagi bagus sekali Pastor Robert sudah bagikan juga tentang ini ya. Jadi terus kita mau belajar. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang nggak bisa ikut tadi pagi, kita akan belajar hari ini. Dan pertanyaan yang kedua, selanjutnya, oke. Oh, kita lihat leaderboard dulu ya. Kita lihat leaderboard seperti biasa. Siapakah yang akan menjadi leaderboard sementara? Wah, Pak Hendra dan Ibu Natalia ya. Festus, ada Astrid, ada Vanessa, ada Devi, Marcel, ada Gusti, dan
ada DRS, ada Eva, dan saya juga yang paling bawah ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Saya akan klik enter. Apakah masih ingat semuanya apa yang disampaikan Pastor Niko minggu lalu? Nah, kira-kira masih ingat nggak ini? Ya, apakah bicara tentang kasih mula-mula di masa pandemi? Apakah tentang proses dalam penyelesaian amanat agung? Atau menjadi serupa seperti Allah? Apa ya? Minggu lalu Pastor Niko bicara apa ya? Bisa dijawab ya. Gak usah takut salah, karena kita sama-sama belajar hari ini ya. Oke, jadi 6 orang benar jawabannya. Minggu lalu kita bicara tentang kasih mula-mula di masa pandemi ya. Di mana pembina senior kita terus ingatkan, jangan kita sedih, jangan kita lost pengharapan, tapi malah kita semakin dimurnikan. Jangan sampai hilang kasih mula-mula itu. Thank you semuanya. Dan pertanyaan yang ketiga, tapi seperti biasa kita lihat dulu leaderboardnya, apakah ada perubahan. Wow, ya kayaknya ada perubahan sedikit. Ini ada yang salah jawab. Waduh, langsung Brother Marcel jadi urutan kedua. Tapi Pak Hendra dan Ibu Natalia masih memegang nomor 1. Ada juga Dr. Gusti ya, naik ke atas, dan Brother Bobby. Siapa ini Bobby ya? Bobby. Oke, selanjutnya 3x3. Pertanyaan terakhir ya, untuk menentukan hari ini siapa yang jadi posisi teratas. Apa tema kita tahun ini? Nah, pasti semuanya udah hafal dong ya. Tema tahun kita hari ini, tahun ini ya. Tahun ini tahun apa? Ayo. Nah, kalau kita ingat terus, selalu diulang-ulang, dan semoga ini bisa menjadi berkat buat kita ya. 8 orang benar ya jawab tahun integritas. Karena Tuhan mau bentuk kita dengan luar biasa tahun ini. Bicara tentang integritas, kejujuran, kemurnian. Maka dari itu Tuhan akan membentuk kita hari. Puji nama Tuhan. Jadi hari ini dipegang oleh Ibu Natalia dan Pak Hendra. Congratulations ya, kedua tadi. Followed by Dr. Gusti, Bobby, Marcel, dan teman-teman yang lain. Bisa kita stay di web browser kita, karena saya rindu semua kita juga menjawab respon-respon pertanyaan yang lainnya ya. Jadi semua kita pastikan semua aktif di sini ya. Ini yang aktif sudah jadi tinggal 9 ya. Mana yang lainnya? Jangan lupa untuk ikut berpartisipasi, karena hari ini kita akan bicara tentang menabur kebajikan atau sowing virtue. Wow, ini jarang sekali kita mendengar kata virtue ya. Tapi ada yang tahu nggak artinya virtue apa? Yaitu arti virtue itu adalah behavior showing high moral standards. Lihat ya, virtue nggak hanya sekedar goodness, tapi dikatakan showing high moral standards. Wow, saya percaya ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan buat kita. Bagaimana kita bisa nggak hanya sekedar membagikan kebaikan, tapi memberikan kebajikan. Nah, kebajikan ini lebih tinggi lagi. Kita tahu Tuhan Yesus datang waktu dia melayani di zaman dia memberikan standar yang jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat. Jauh lebih tinggi daripada apa yang orang-orang ahli Taurat mengerti. Maka dari itu, saat ini bukan bagi kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, bukan saatnya kita hanya sekedar berbuat baik, tapi kita melakukan yang namanya kebajikan, virtue, ya, behavior showing high moral standards. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira teman-teman di sini, pertama kali kalau kalian mendengar kata menabur kebajikan, itu yang pertama kali kalian pikirkan apa coba? Ya, kalau misalnya tiba-tiba sekarang saya berikan tugas kepada Brother Marcel, ayo bro, menabur kebajikan, apa yang kamu lakukan? Bisa di-enter satu kata, atau mungkin beberapa kata, nggak masalah, dan kita bisa mungkin memberikan beberapa kata. Setelah submit, bisa submit ulang, ya silakan, bisa dipikirkan lalu dimasukkan di menti kita. Oke, ada yang bilang bagaimana menabur kebajikan itu, pertama memberi kasih. Oke, memberi kasih. Ada yang beramal ya, atau memberi memberi donasi. Ada yang bilang melayani, ada yang bilang menolong orang lain. Oke, ini kasih jadi paling besar ya, karena mungkin ada beberapa orang yang menjawab yang sama. Ada yang menolong orang lain, salah pencet ya. Kira-kira ada lagi yang lain?
bicara tentang menabur kebajikan, ya, mengasihi semua orang. Wow, luar biasa ya. Saya juga belum bagi di sini. Ada lagi yang taruh di sini, mendoakan. Yes, ya. Bagaimana kita bisa menabur kebajikan juga melalui doa juga boleh. Memberi tanpa pamrih, ini mungkin maksudnya ya, tanpa pamrih. Jadi ketika kita menabur, kita jangan jangan berpikir wah nanti aku akan dapat ini, enggak ya. Dan juga ada yang bilang melayani. Wow, luar biasa. Thank you semuanya buat jawabannya. Ada nambah lagi, memberi hati. Ini nggak gampang ini ya. Memberi hati, hati-hati juga ya, memberi hati, nanti bisa sakit hati, bisa berbahaya. Oke, thank you semuanya buat responnya. Saya percaya menabur kebajikan semua ada elemen-elemennya di dalam kata-kata yang kita masukkan hari ini. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menabur kebajikan, ya, sowing virtue melalui apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita akan baca sama-sama di Lukas 10 ayat 25 sampai 35 karena saya percaya inilah kebajikan yang Tuhan rindukan buat setiap kita bisa lakukan. Dan ini saya tahu tidak mudah karena tadi dikatakan high moral standards. Makanya hari ini kita bersama-sama ya mau baca di Lukas 10 ayat 25 sampai 35. Oke, Mentimeter kita bisa klik aja, go to slide. Saat ini kita di Lukas 10 ayat 25. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ya, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lihat ya, ini adalah ahli Taurat. Kalau di Alkitab dikatakan experts. Nah, ya, berarti mereka sudah mengerti sebenarnya apa yang Tuhan ajarkan di dalam ahli Taurat. Tapi dia tanya, karena dia mau mencobai Yesus. Dan saya senang sekali Tuhan Yesus selalu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jawab Yesus kepadanya di ayat 26. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Di ayat 27. Jawab orang itu, karena dia ahli hukum Taurat, dia langsung tahu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akalmu. Oke, itu dalam diri kita. Dan yang kedua, kasihilah apa? Sesamamu. Nah, ini saya kasih bahasa Inggrisnya neighbors, ya, atau tetangga kita, sesama kita, manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita menjadi orang yang langsung terima-terima aja, bagus sekali. Tapi kita tahu ahli Taurat ini orang yang curious, kadang-kadang curiousnya negatif ya. Jadi di ayat selanjutnya dikatakan, kata Yesus, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan. Apakah ahli Taurat ini berhenti? Enggak dong ya, kita tahu orang ahli Taurat ini kalau mencobai Tuhan, dia pasti selalu mencari celah karena dia mau menjatuhkan Tuhan Yesus ya. Tapi untuk membenarkan diri, to justify himself, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ya, ternyata orang ahli Taurat ini tanya, tadi kan dikatakan kasihilah sesamamu, kasihilah your neighbors. Nah, siapa sih sesamamu itu? Neighbors ini siapa sih? Tetangga? Apakah maksudnya tetangga rumah kita? Apakah maksudnya orang yang dekat dengan kita atau semua orang? Sebelum Tuhan Yesus menjawab, ya, mungkin saya mau minta respon teman-teman hari ini ya. Semuanya, kira-kira menurut kalian siapa sih sesamamu itu yang Tuhan maksud? Ya, yang Tuhan maksud tadi bilang, apakah keluarga kita? Apakah itu maksudnya teman kantor kita? Apakah itu maksudnya orang yang kesusahan? Oke, ada yang bilang dimulai dari keluarga. Ya. Jadi kasihilah sesamamu mulai dari keluarga. Ada lagi yang lain? Kira-kira bisa tebak aja apa aja ya, di sini nggak ada salah atau benar. Ada yang bilang semua orang. Wah, kita harus mengasihi semua orang. Ada yang bilang oke, sama semua orang ya. Cuma disingkat. Ada lagi yang lain kira-kira
menurut kita sesama neighbors itu siapa sih? Ya, semuanya sesama ini sesama nih. Siapa yang jawab sesama ini? Sesamamu ya pasti sesama, Pastor. Jawaban paling safe ya. Ada yang bilang musuh ini mungkin ya masuknya ya. Tadi kayaknya agak gemeter ini buat masukin kata musuhnya. Jadi musuh. Maksudnya nggak hanya cuma semua orang, tapi kita mengasihi musuh. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya memang kita tahu ahli Taurat ini seorang yang sudah mengerti sebenarnya tentang kebenaran, tapi dia berusaha untuk tadi mencobai Tuhan orang-orang di sekitar kita. Oke, thank you semuanya buat bagian jawabannya. Ada yang bilang juga manusia, ya. Apakah kita harus menolong manusia aja? Apakah tidak bisa orang binatang, tumbuhan? Apakah kita tidak mengasihi juga? Ada yang bilang orang terdekat di sebelah kita. Wow, luar biasa. Thank you semuanya buat responnya hari ini. Karena kita mau belajar sama-sama ya. Bagaimana Tuhan mengartikan sesamamu. Kita lihat selanjutnya ya. Tapi ingat ya, satu poin yang harus kita tahu. Kenapa Tuhan katakan kasihilah sesamamu? Kita harus tahu dulu tujuannya. Tujuan kebajikan itu kita harus tahu dikasih ke siapa dulu. Ini tadi pagi Pastor Robert juga bagikan. Ya, kita harus benar-benar tahu dulu targetnya siapa. Siapa sih yang harus menerima kebajikan ini? Siapa sih yang harus menerima taburan kita? Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, ini sangat berbahaya. Mungkin kita ujung-ujungnya hanya egois memikirkan sendiri. Mungkin ujung-ujungnya kita menabur dengan motivasi yang salah karena kita nggak tahu tujuannya itu siapa. Jadi poin yang pertama sebelum kita bisa menabur kebajikan, kita harus benar-benar tahu dulu, yaitu siapa harus kita beri, yaitu sesama kita. Nah, pertanyaannya siapa sesama kita ini? Ya? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat ini dengan cerita yang luar biasa. Kita lanjut di ayat 30. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ingat teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang turun dari Yerusalem ke Yeriko berarti dia asalnya dari mana? Dari Yerusalem ya. Berarti orang tinggal di Yerusalem. Dan pasti biasanya orang Yahudi. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lihat ya. Berarti kita bisa coba bayangkan setelah dirampok, habis itu digebukin. Waduh, ini mungkin istilahnya seperti dibegal ya. Kalau di Indonesia udah dirampok, tiba-tiba dihajar juga sampai dikatakan setengah mati. Itu berarti mungkin bisa dibilang dia terkapar di jalan. Dan mungkin orang setengah mati itu hanya tinggal nafasnya aja, udah nggak bisa lagi bergerak ya. Hanya tinggal tunggu waktu aja. Nah, kita bisa lihat di sini kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ingat, imam itu siapa? Imam yang mengerti firman Tuhan. Imam itu adalah kepala di dalam sinagog, di dalam gereja orang Yahudi yang beribadah. Dia melihat orang itu, tetapi apa? Dia melewatinya dari seberang. Bayangin, seorang imam, dia seorang leader di dalam komunitas rohani. Dia mengerti firman Tuhan, tapi dia hanya melewati orang yang terkapar itu. Di ayat 32, selain imam ada lagi dikatakan seorang Lewi. Lewi ini juga orang hamba Tuhan ya, yang tugasnya adalah untuk menjaga bait Allah. Berarti sama ini sama imam tadi ya, sama-sama tahu firman Tuhan, sama-sama tahu ayat-ayat firman Tuhan, sama-sama mungkin memimpin ya orang untuk mengenal Tuhan. Datang ke tempat itu, dia melihat orang itu, melewatinya dari seberang jalan. Lihat ya di ayat ini, semuanya tuh punya kata-kata yang sama. Ia melihat orang itu. Dua-duanya melihat orang terkapar ini, dua-duanya melihat orang yang setengah mati ini, tapi apa? Dikatakan dia melewati. Dia melewati. Nah, coba saya mau tanya saat ini buat Bapak Ibu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu tadi orang Lewi dan imam ini adalah
seorang pemuka agama, apa sih? Ya, saya mau tanya, apa sih yang membuat mereka hanya cuek aja ya? Enggak cuek. Mereka lihat tapi mereka lewati orang ini. Nah, coba saya mau tanya, kira-kira ya, silakan jawab, apakah mungkin karena mereka sibuk? Apakah mungkin karena aturan? Apakah mungkin karena egois mereka? Ya, atau mungkin yang lainnya? Silakan jawab, ya. Silakan jawab. Bisa sambil kita pikir-pikir, kenapa ya? Padahal mereka ini orang yang tahu firman Tuhan, mereka tahu tentang kebaikan, mereka pastinya tahu tentang, apalagi tadi ahli Taurat ya, kasih, mereka mengetahui kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, ya. Oke, sudah jawab semuanya, luar biasa, thank you. Saya juga ikut jawab. Nah, ya, mungkin kalau dalam pool saya mau pengen tanya nih yang jawab lainnya nih apa ya lainnya. Tapi, kita bisa lihat, kalau kita lihat di Zoom, ya, 9% berkata karena mereka sibuk, ya, bisa jadi karena sibuk. Dan 45%, waduh, ini berkata mereka ini egois, pastor, ya, cuma mikirin diri. Ada yang bilang lainnya 18%, dan ada yang menjawab aturan 20%. Sebenarnya teman-teman, kita nggak tahu apa exact answer-nya. Tapi kalau kita pelajari benar-benar tentang firman Tuhan, sebenarnya kalau teman-teman baca setiap tafsiran, salah satu banyak orang yang mentafsir mengapa mereka melewati karena pilihan kedua. Apa? Aturan. Ya, karena aturan. Kenapa? Karena ada aturan perjanjian lama yang membawa imam dan orang-orang Lewi ini tidak boleh menyentuh mayat. Ya. Kita bisa cari nanti di perjanjian lama itu ada aturannya, karena kalau mereka menyentuh mayat, mereka dianggap najis. Ya. Saya yakin mungkin waktu mereka melihat ini sudah hampir seperti mayat nih yang orang Yerusalem tadi, karena dikatakan sudah setengah mati. Ya, jadi hari ini saya mau mengatakan jangan sampai kebaikan kita tuh diatur, ya. Kebaikan kita tuh jangan sampai kita tertahan karena sebuah aturan. Amin, saudaraku. Ya, mungkin saat ini memang bukan suatu hal yang mudah untuk memberikan kebaikan. Ya, saya mau kasih kesaksian teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena dulu ada sebulan yang lalu ada jemaat datang ke rumah kita lagi lockdown, terus dia datang ke rumah kita, akhirnya dia cerita, dia bilang katanya, saya dibilang kapten RT saya, ya ketua RT saya kena COVID. Waduh, waktu dia bilang gitu saya agak deg-degan juga ya. Waduh, datang lagi nih ke rumah kan. Ya, tapi dia bilang saya nggak apa-apa, saya merasa biasa aja. Dan dikatakan saya positif COVID, padahal saya belum dapat kertasnya, belum ada tertulis bahwa saya kena COVID. Ya, jadi saya nggak bisa keluar rumah, saya disuruh lockdown diri saya sendiri, padahal saya hanya bisa punya pendapatan harian. Jadi saya nggak bisa makan. Jadi saya sampai kabur ke sini, pastor. Lihat itu ya. Kalau saya mungkin mikirin protokol, wah ini orang kena COVID nggak boleh nih. Mungkin saya bisa aja usir dia. Mungkin saya bisa aja, waduh di luar rumah aja deh, jangan masuk, gitu ya. Jangan sampai bersentuhan. Tapi saya karena melihat wajahnya yang mungkin kesusahan, apalagi dia sudah berkeluarga, di situ ya kita juga pasti namanya jemaat, kita pasti hati kita terenyuh juga kalau sampai ada jemaat kita yang kesusahan karena aturan-aturan ini ya. Meskipun bukan berarti kita nggak boleh ya mengikuti aturan saat ini, protokol kesehatan kita harus ikuti semuanya, tapi jangan sampai kebaikan kita dibatasi karena adanya aturan-aturan. Saya percaya Tuhan akan berikan kita hikmat, Tuhan akan berikan kita kebijaksanaan di mana kita bisa tetap membantu sama kita ya. Meskipun saat ini saya tahu banyak sekali yang namanya aturan, banyak sekali peraturan yang berubah-ubah yang saat ini membuat kita jadi susah. Namun hari ini Tuhan mengingatkan jangan sampai kebaikan kita berkurang, jangan sampai
kebaikan kita menjadi terbatas karena adanya aturan. Seperti imam dan orang Lewi tadi. Pasti mereka di pikiran mereka, wah saya nih kalau pegang mayat, saya jadi najis. Wah jadi saya lewatin aja nih. Dia nggak bisa memberikan kebaikan. Padahal orang itu juga tengah mati ya. Mungkin nafasnya masih ada, terengah-engah. Tapi karena udah terkapar, dipikir ya sudah. Jadi hari ini kita sudah tahu tujuan kita untuk memberikan kebaikan, yaitu kepada sesama kita. Dan pastikan kebaikan kita itu tidak berkurang karena adanya aturan-aturan. Ya. Di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin, saudaraku. Ingat, orang Samaria dengan orang Yerusalem, bukan orang Yerusalem ya, orang yang dari Yerusalem, orang Yahudi, ya. Yahudi dan Samaria ini adalah orang yang berbeda ya, orang yang berbeda, dan mereka berusaha untuk tidak bertemu karena mereka, orang Samaria ini dianggap orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Tapi luar biasanya orang Samaria ini, dia waktu melihat orang ada yang terkapar di situ, langsung dia tergerak oleh belas kasihan. Dia nggak memikirkan, wah ini kayaknya orang Yahudi, saya nggak bantu deh. Tapi karena ada belas kasihan itu, luar biasa sekali. Dan nggak hanya belas kasihan dikatakan, dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu di atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Gak hanya sekedar dibantu, tapi sampai dia harus memberikan ya posisi dia di atas keledai sehingga dia bisa bergerak juga, dan sampai dibawa ke tempat penginapan dan merawat. Kalau kita baca benar-benar ayat ini, apa aja yang kebajikan yang diberikan oleh orang Samaria ini? Pertama pastinya waktu. Mungkin dia sedang jalan, dia punya appointment sama orang lain, tapi dia korbankan waktunya, saudara. Mungkin dia pulang kerja, harusnya dia bertemu dengan keluarganya, tapi dia korbankan waktunya. Mungkin dia capek dari pekerjaannya, tapi dia berikan tenaganya. Gak cuma tenaganya, sampai dikatakan hartanya pun ada, dia berikan. Dia sewakan penginapan, dia rawat. Saya yakin itu bukan hal yang mudah untuk bisa melakukan hal seperti ini. Karena dia nggak tahu siapa ini yang dia bantu. Mungkin yang dia bantu orang jahat, dia nggak tahu. Tapi di sini luar biasa sekali. High moral standard yang dia lakukan, dia berikan waktu, dia berikan tenaga, dia berikan hartanya. Kenapa saya bilang harta? Karena di ayat 35 dikatakan lagi keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Dia kasih uangnya kepada pemilik penginapan. Katanya rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari hari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Wow, luar biasa sekali. Ini saudaraku ya, yang pastinya dirindukan oleh Tuhan. Ini satu kebajikan yang menurut saya tidak mudah. Apalagi saya ya saudaraku ya. Saya juga melakukan ini mungkin kalau saya di sana ya paling nggak mungkin berhenti, mungkin telepon, kita nggak tahu ya. Mungkin zaman dulu belum ada telepon, tapi mungkin minta bantuan orang lain. Tapi dia enggak. Dia bantu dengan dirinya sendiri. Dan dia nggak peduli dengan perbedaan suku, ras, dan mungkin perbedaan kepercayaan mereka. Karena dimulai dengan belas kasihan. Dimulai dengan yang namanya compassion. Amin. Sama-sama kita bilang compassion. Ya. Belas kasihan inilah yang Tuhan mau berikan terus di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin ketika kita punya compassion, disitulah ada yang namanya kebajikan. Kalau ada compassion, disitulah kita akan membantu orang lebih daripada apa yang kita punya. Maka dari itu saya berikan poin yang ketiga adalah memberi lebih. Amin saudaraku. Memberi lebih. Kita tahu siapa tujuannya, siapa yang harus kita bantu.
Kita tahu jangan sampai aturan-aturan membuat kita jadi susah membantu. Dan yang ketiga adalah kita harus memberi lebih. Memberi lebih daripada apa yang kita punya. Memberi lebih seperti orang Samaria tadi. Dia berikan tenaga dia berikan harta dia berikan waktu dia. Wah, itu sudah harta yang tidak bisa diberikan balik sama orang Yerusalem yang terkapar itu. Namun dia memberi dengan lebih. Luar biasa sekali saudaraku. Maka dari itu saya tahu mungkin imam dan orang Lewi itu hanya masuk di level pertama. Apa level pertamanya? Saya yakin imam dan orang Lewi itu hanya merasakan ya, mungkin dia juga sama lagi naik keledai, dia ngelihat orang itu, wah kasihan ya ada orang terkapar di situ. Tapi dia nggak bisa sampai punya compassion, ya, karena ya itu tadi dia tertutup karena aturan-aturan. Kalau saya begini nanti saya jadi najis, nggak saya bantu. Ya, semua kita ngerti ya maksud saya apa hari ini, saudaraku. Kiranya saudaraku memang semua kita nggak mudah untuk bisa mencapai kata compassion ini. Saya udah berkali-kali tunjukkan gambar ini dari kita masih bekerja onsite sampai saat ini. Tapi ini terus yang Tuhan mau ingatkan, belas kasihan terus, belas kasihan. Ya, karena satu hari nanti saya percaya semua kita pasti Tuhan akan berikan kesempatan. Apakah kita hanya sekedar pity? Apakah kita hanya sekedar simpati? Apakah kita hanya sekedar empati? Atau sampai kita namanya compassion? Yaitu apa? I want to relieve your suffering. Kita mau mencari jalan keluar supaya suffering orang itu hilang. Ya, kita mau mencari jalan keluar bagaimana supaya orang itu bisa keluar dari pergumulan, dari suffering. Maka dari itu saudaraku, itulah akhirnya kita bisa sampai yang namanya menabur kebajikan, sowing virtue, the high moral standards. Saya percaya standar hukum Taurat jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar Tuhan Yesus. Maka dari itu kalau kita saat ini masih dalam proses, ya, saya yakin semua kita di sini nggak bisa 100% terus punya compassion. Pasti ada waktu-waktunya kita mungkin hanya sekedar pity. Ada waktu-waktunya kita hanya sekedar simpati, empati. Tapi saya rindu semua kita di sini sedang menuju compassion, sedang menuju ke belas kasihan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, di situ Tuhan mengetuk hati kita, ayo berikan belas kasihan. Tidak hanya sekedar merasakan kesusahan mereka, tapi sampai kita punya satu tindakan. Gimana caranya supaya bisa mencari jalan keluar. Amin saudaraku. Jadi hari ini kita belajar 3 hal, dan sebelum kita mengakhiri hari ini, ya, bagaimana seperti biasa ya, bagian mana yang mau kita ubah atau mau ditingkatkan. Mungkin selama ini kita masih belum tahu, pastor, saya mau kasih kebajikan kepada siapa. Mungkin saya masih belum tahu targetnya siapa. Atau mungkin saat ini saya mau memberikan kebaikan, tapi saya sering ketahan sama aturan-aturan. Mungkin karena dia orang ini, mungkin karena dia agama ini, karena dia suku ini, mungkin karena peraturan ini saya jadi nggak bisa. Ayo sama-sama kita mau hari ini Tuhan ingatkan, jangan sampai kebajikan kita bertahan atau tertahan karena adanya peraturan. Yang kedua, mungkin saya pastor sudah pernah memberi, sudah sering membantu, tapi mungkin saya masih setengah-setengah. Hari ini Tuhan, saya mau mengambil komitmen, saya mau memberi. Saya mau seperti orang Samaria ini. Saya nggak mau peduli apa adat istiadat, aturan-aturan itu. Ketika ada yang namanya compassion, itulah ada yang namanya apa? Disitulah yang ada namanya kebajikan. Amin saudaraku, ya. Puji nama Tuhan. Yang mostly kita mau berarti kita sini semua sebenarnya sudah tahu ya siapa tujuan kebajikan. Dan saya yakin semua kita di sini mau sama-sama dibentuk sama Tuhan
Hari ini kita kayak bejana. Hari ini Tuhan adalah pembentuk bejana. Kita tahu bejana itu kadang-kadang harus ditekan. Ya, waktu diputar dia ditekan untuk membentuk bentuk yang indah. Tapi mungkin waktu ditekan itu sakit. Mungkin waktu kita mau bantu orang itu sakit. Mungkin kita waktu mau nolong orang harus mengorbankan banyak waktu. Tapi hari ini saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita satu capability yang mungkin belum pernah kita lakukan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari ini firman Tuhan memberkati setiap kita untuk kita punya karakter kebajikan. Ya, karena karakter ini harus kita pegang khususnya di dalam pekerjaan kita. Semua kita yang di sini bekerja, saya yakin apa yang membuat anak-anak Tuhan beda di dalam kantor kita adalah adanya kebajikan, adanya soil di mana kita mau menabur lebih daripada orang biasa berikan. Amin, saudaraku. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Kita sudah banyak belajar di dalam 1 bulan ini. Karakter-karakter ilahi, mulai dari bicara tentang hikmat, kasih mula-mula, di mana kita bisa punya integritas. Dan hari ini bicara tentang kebajikan, wow, ini saatnya kita aplikasikan di dalam setiap hidup kita sehari-hari. Bisa kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sore hari ini. Saya percaya Tuhan bagi setiap kita. Mari kita menyelesaikan firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima